Dia kan selalu ingin menunjukkan muka kepada Pak Jokowi, saya ini loyal, saya ini tidak mau berbeda dengan Pak Jokowi, saya selalu sama, karena terlalu banyak kasus, ya kan? Duar, ex-elit Nasdem bongkar fakta perih Anies. Di detik-detik akhir Anies bakal gagal nyapres, Caimin bergerak berkhianat, Modiarnis. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Jadi satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Surya Paloh ketika dia mengatakan, ya Tuhan kutuklah kami. Wih, di jalur langit ini ngeri. Kan, Kita geser dulu kalau jalur langit ngeri. Ya kan, berilah kami kesempatan untuk memimpin negeri ini. Bila kami tidak konsisten maka kutuklah kami. Terus dia rubah, kutuklah aku gitu. Jadi ini bahaya. Kalau Surya Paloh menggunakan kata-kata kami dalam kutukan ini, bukan hanya dirinya. Kami yang ada di dalam seluruh partai Nasdem ini bisa kena kutuk. Saya itu masih sangat yakin Anies ini sulit untuk maju sebagai capres. Ya. Benar. Karena buat Demokrat, Anies nggak jadi capres nggak masalah. Dia bisa ke Gerindra. PKS bisa ke Gerindra. Nah, Nasdem mungkin gabung juga ke Gerindra, tidak ke PDIP. Ya. Tapi calonnya ya siapa? Prabowo, calon presidennya, ya capresnya tinggal dibicarakan. Kalau tiga partai ini kan ikut belakangan. Ya, kalau kamu mau gabung sama kita nggak usah minta cawapres. Nah, cawapresnya siapa? Apakah? Pokoknya bukan dari koalisi perubahan ini, ya. Kemudian mungkin juga bukan dari PKB, tapi mungkin dicari yang orang luar yang memang bisa meningkatkan elektabilitas capresnya. Kalau mau jadi pemimpin nggak jadi wapres saja mengeluh, ya kan? Ini kita nggak tahu Anies ini kalau nggak jadi capres nanti gimana? Saya mau tanya, kalian yakin nggak Anies ini bisa maju capres? Nggak yakin, saya paling nggak yakin dari dulu. Nggak yakin. Last minute ini bisa berubah. Last minute bisa berubah, apalagi kalau bicara PKB, gampang sekali berubahnya, ya, bisa berubah. Jadi siapa yang menyangka kita lagi tidur enak-enak besoknya baru kita dengar, loh Anies deklarasi dengan Caimin. Besok kita tidur lagi, Anies pisah dengan Caimin, itu bisa terjadi. Ya itu bisa terjadi. Nah, ini karena yang ingin menyelamatkan diri siapa? Bukan Anies, bukan Caimin, bukan siapa-siapa. Yang ingin menyelamatkan diri itu Surya Paloh. Bakal calon presiden Anies Baswedan diragukan akan diajukan sebagai capres mencuat. Kabar keraguan kalau Anies akan diajukan untuk menjadi capres ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU muncul dari eks-politisi Partai Nasdem Zulfan Lindan. Ia pesimis Anies akan didaftarkan untuk ikut kontestasi Pilpres 2024. Zulfan menilai peta politik saat ini berjalan sangat dinamis. Tidak menutup kemungkinan, kata dia, akan terjadi perubahan di menit-menit akhir. Zulfan sempat menyinggung sikap PKB di bawah Ketum Muhaimin Iskandar, sekaligus bakal capres Anies ini. Menurutnya, sikap politik PKB mudah berubah. Hal itu disampaikan Zulfan saat menjadi pembicara di seminar nasional yang diadakan Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan di Jakarta Rabu 20 September. Zulfan sebelumnya adalah pengurus DPP Partai Nasdem. Ia saat menjabat sempat membuat pernyataan kalau Anies yang dideklarasikan sebagai capres oleh Nasdem adalah antitesis dari Jokowi. Itu yang membuat Nasdem tidak nyaman hingga ia memilih mengundurkan diri dari partai pimpinan Surya Paloh itu. Meski Anies dan Caimin telah berpasangan usai deklarasi pada 2 September 2023 di Surabaya, Jawa Timur, Zulfan menilai masih ada peluang bagi keduanya untuk berpisah. Terlebih Ketum Partai Nasdem Surya Paloh memiliki hubungan yang kurang baik dengan Presiden Jokowi, sementara ingin terus menunjukkan kalau loyal pada Presiden Jokowi. Jadi bisa dibilang Anies hanya akan menjadi korban kebengisan Surya Paloh dan Caimin. Karena jika dilihat, PKB hanya menjadi partai kutu loncat yang memang hanya mencari untungnya doang. Caimin ini memang licik ya, dia hanya ingin meraih kekuasaan. Mirip seperti Anies, tapi dia lebih kejam. Gus Dur aja dikudeta, apalagi Anies. Seperti diketahui, pasangan ini terwujud karena hasil pemikiran dari Surya Paloh yang merupakan Ketum Nasdem, partai utama pengusung Anies. Sepertinya, pemikiran pertimbangan Surya Paloh mengenai Muhaimin salah.
Dari pengamatan berbagai lembaga survei, Muhaimin bukanlah tokoh yang diinginkan warga Jatim sebagai cawapres. Paloh dan Nasdem berkeyakinan jika Jatim adalah epicentrum politik nasional, sehingga tokoh-tokoh Jatim dinilai cukup menjanjikan untuk dicalonkan di Pilpres 2024. Jadi tokoh-tokoh yang berasal dari Jatim pasti menjadi salah satu pertimbangan utama bagi siapapun yang akan melakukan koalisi ataupun membuat pasangan capres-cawapres. Meski bertujuan untuk menguasai Jatim yang diyakini Surya Paloh sebagai epicentrum politik nasional, sosok Muhaimin bukan tokoh yang tepat dan dikehendaki masyarakat Jatim, apalagi warga Nahdien. Secara spesifik, Caimin dianggap mewakili atau representasi NU. Mungkin yang diinginkan Surya Paloh seperti itu. Namun pemikiran ini perlu diuji lagi. Benarkah Caimin ini representasi NU? Karena belakangan setelah rezim NU berganti, jelas NU menjaga jarak yang sama dengan semua partai dan psikologi grassroots masa akar rumput NU juga tidak terlalu menganggap jika Caimin adalah representasi NU. Caimin angkanya tidak terlalu tinggi dalam berbagai survei, bahkan di dalam survei Caimin tidak lebih dari 3,8% elektabilitas di Jatim. Itu artinya masyarakat Jatim yang notabene adalah masyarakat NU tidak terlalu menganggap bahwa Caimin adalah representasi NU. Jadi apakah di detik-detik akhir nanti Caimin akan hengkang dari pendukung Anies? Kita tunggu saja waktunya. Bagaimana menurut Anda? Siapa yang Anda maksud? Yang saya maksud adalah Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, Pak. Ya, Apa? tapi Pak Zulkifli tidak nyapres, tidak nyagup, tidak nyalek, tidak nyabut. Dia tidak mau jadi kepala desa pun. Jadi dia orang yang suka sedekah. Pak Prabowo. Tetapi, Saya kenal Pak Zulkifli Hasan. Pak, tapi Dia di Lampung membangun sekolah unggulan. Sekolah unggulan yang dia bangun dengan uang dia sendiri. Dia seorang pengusaha. Sebelum masuk politik dia pengusaha. Pak Prabowo. Dia berpihak kepada rakyat. Dia suka sedekah. Terekam kamera amarah Prabowo saat diwawancara Najwa Shihab, caleg Gerindra korup kok maju lagi. Bela Julhas yang bagi-bagi duit, ngeri banget kalau Mbak Nana kena lempar mic. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama Faktanya Jesse. sekarang ada 67 caleg DPR dan DPD yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi. Dan 2 diantaranya, Pak, itu kader Anda. Pertanyaannya, Tunggu. Ada jawabannya. saya belum nanya, Bapak udah siap jawab. Tunggu, Bapak, tunggu, kenapa, Mbak Nana. Pak? Tunggu, Kenapa Mbak. diloloskan, Pak? Aku mau jawab dulu. Kalau komitmen anti korupsi, Aku mau jawab dulu. kenapa ada 2 kader koruptor, Pak? Saya mau jawab. koruptor. Silakan. Dua calon itu sudah saya coret. Ada yang menarik melihat para bakal calon presiden dalam acara Mata Najwa on Stage yang dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Dalam acara tersebut, bacawa pres Prabowo Subianto terlihat panik karena Prabowo diskakmat Najwa soal pemberian uang Rp50.000 oleh Zulhas kepada para warga. Dengan nada yang sedikit emosi, Prabowo pun membela Ketum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang kebetulan sekarang ada di koalisi mendukungnya. Prabowo juga sempat protes ke Najwa Shihab karena diberikan waktu hanya 10 menit untuk memaparkan gagasannya. Prabowo menilai apa yang diberikan oleh Zulhas merupakan sebuah sedekah kepada para nelayan di Indonesia. Menhan itu mengklaim sangat mengenal Zulhas karena di Lampung membangun sekolah unggulan dengan uang sendiri. Prabowo juga memaklumi apa yang dilakukan oleh Zulhas karena Zulhas tidak maju sebagai capres, caleg, cagup, cabub, ataupun lurah. Jadi menurut Prabowo, apa yang dilakukan oleh Zulhas tidak menyalahi aturan. Zulkifli Hasan memang tidak nyapres, dia tidak nyalek atau maju sebagai wakil rakyat. Tapi yang Prabowo lupa, Zulhas adalah ketua umum partai yang ikut pemilu dan menjadi bagian partai koalisi dengan Prabowo. Apakah itu artinya tidak apa-apa menerima uang dari PAN, tapi jangan coblos PAN? Ini sih seperti kena tampar. Bahkan Prabowo juga sempat joget-joget ketika mau menjawab pertanyaan Najwa.
Ini menandakan jika Prabowo mudah sekali dikenali kalau sedang panik. Dia akan joget-joget untuk menghilangkan kepanikannya. Bahkan, Prabowo juga sempat joget kecil lagi saat Najwa bertanya soal adanya 2 calon legislatif asal Gerindra yang merupakan mantan narapidana korupsi, tapi kok maju lagi. Penonton pun sempat riuh saat Najwa bertanya hal itu. Prabowo lalu meminta penonton untuk menunggu jawabannya. Seperti sedang emosi, Prabowo lalu mengatakan bahwa 2 kader itu telah dicoret dari daftar caleg Gerindra. Najwa pun membantahnya dan memastikan jawaban Prabowo itu benar. Menurut Najwa, pernyataan soal kader dicoret itu merupakan informasi baru yang belum ia terima. Melihat hal seperti itu, pemilih muda atau milenial akan melihat ini sebagai kekurangan Prabowo, yang artinya akan berpikir ulang untuk memilihnya. Karena sedikit banyak mereka akan bisa melihat sifat dan tabiat siapa itu Prabowo yang sebenarnya, tanpa kosmetik pencitraan dari dirinya. Terlebih, ada kesan Prabowo beberapa waktu lalu menyetujui adanya politik uang. Prabowo menyarankan masyarakat menerima saja uang serangan fajar atau politik uang pada masa pemilu, sebab uang itu juga diberikan untuk masyarakat. Meski demikian, ia menyarankan jika pihak yang memberikan uang itu tidak sesuai pilihan hati masing-masing, maka mereka tidak perlu memilih calon terkait. Nah, hal ini tentu sangat berseberangan dengan bantahan Prabowo soal pemberian uang dari Zulhas. Karena jika yang diberikan oleh Zulhas adalah sedekah, seharusnya politik uang bisa juga dianggap sedekah. Dan tidak masalah jika tidak mencoblos partai tersebut. Sungguh sangat mengerikan ya jika Prabowo menjadi presiden. Secara penampilan ia memang berpenampilan seperti orang kaya. Tak heran jika jawaban dari debat selalu tak pernah jauh dari uang, uang, dan uang. Mungkin rakyat akan senang mendapatkan bantuan uang tunai dalam jumlah besar. Tapi justru ini yang menjadi pertanyaan. Prabowo akan membantu mereka sampai kapan? Sudah sejak zaman Orba, sejak mertuanya jadi penguasa, perilaku sogok menyogok itu berlangsung menjadi bagian kelompok mereka. Hal tersebut adalah hal yang wajar. Jadi, wajar jika Prabowo sangat panik saat ditanya soal korupsi dan politik uang oleh Nana. Jadi, bagaimana menurut Anda?